Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak cerdas, apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan yang sehat dan siap untuk belajar. Amin. Apakah anak-anak sudah siap untuk belajar? Harus siap ya. Oh iya, sebelum memulai belajar, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu ya, menggunakan sabun, membilas dengan air bersih. Kalau sudah, mari kita bersiap untuk memulai pelajaran hari ini. Mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga kita selalu sehat dan diberikan kemudahan dalam melakukan kegiatan hari ini. Angkat tangannya, tundukkan kepalanya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak ibu yang cerdas, kali ini kalian akan belajar bersama ibu. Masih ingat dengan ibu? Nama ibu Desi Nopitasari. Yang masih ingat, lambaikan tangannya. Anak-anak ibu yang cerdas, kali ini kalian akan belajar bersama ibu melalui video dalam program TV yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong bekerja sama dengan TV Tabalong. Anak-anak ibu semoga bisa mengikuti program ini dengan sungguh-sungguh karena ini sangat membantu kalian dalam kegiatan belajar dari rumah yang harus kita laksanakan di masa pandemi seperti ini. Untuk pembelajaran di rumah, kalian pastinya ditemani oleh ayah atau bundanya ya, yang juga pasti sudah tentu hebat. Untuk itu, jangan lupa ucapkan tolong jika meminta bantuan, ucapkan maaf jika melakukan kesalahan, dan ucapkan terima kasih jika kalian telah menerima bantuan. Jika kalian telah melaksanakan ini semua, maka kalian adalah anak-anak yang hebat dan luar biasa. Pada kesempatan ini kita akan belajar tema 3, subtema 3 dengan materi perubahan wujud benda pada pembelajaran 3. Setelah kalian belajar melalui video ini, diharapkan kalian dapat yang pertama yaitu mampu mengidentifikasi perubahan wujud benda yang menguap. Yang kedua, mampu mengidentifikasi pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan perubahan wujud benda dengan tepat. Yang ketiga, mampu memahami kata atau istilah khusus yang berkaitan dengan materi dengan tepat. Yang keempat yaitu mampu menggunakan garis dan campuran warna dengan bervariasi. Yang kelima, memahami konvensi satuan berat baku dengan satuan berat lainnya dengan tepat. Semangat, semangat ya. Coba anak-anak lihat. Ada gambar apa yang akan ibu tayangkan? Nah, wah ada ibu sedang menjemur pakaian ya. Kira-kira hari ini kita akan belajar apa ya? Oh iya, jika ibu menjemur pakaian, air jemurannya pergi kemana ya? Kok tiba-tiba pakaiannya jadi kering? Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar tentang perubahan benda cair menjadi benda padat kan? Pada hari ini kita akan mempelajari perubahan benda cair menjadi benda gas. Jika kita menjemur pakaian kita memerlukan apa anak-anak? Iya benar, memerlukan sinar matahari. Coba deh kalian bayangkan jika satu hari saja matahari itu tidak ada atau tidak bersinar. Coba kalian bayangkan apa yang terjadi. Tentu saja dunia ini akan gelap ya. Selain matahari berguna untuk menyinari bumi, panas matahari juga sangat berfungsi untuk kehidupan kita sehari-hari. Contohnya saja, kita menjemur pakaian memerlukan panas matahari. Nah, anak-anak ibu yang hebat, apa pernah kalian melihat air hujan di jalan raya
setelah hujan airnya kemana ya? Kok tiba-tiba jalan rayanya langsung kering? Sama halnya dengan pakaian yang dijemur. Awalnya pakaiannya basah, kemudian ia mengering. Apakah peristiwa itu bisa disebut sebagai proses perubahan wujud benda cair menjadi gas ya? Iya, benar sekali, bisa kita sebut sebagai perubahan benda cair menjadi benda gas. Perubahan benda cair menjadi benda gas itu kita sebut dengan proses menguap. Pakaian yang awalnya basah tadi itu disinari oleh panas matahari. Maka dari itu ibu di rumah menjemur pakaian saat matahari sedang terik. Air yang ada pada pakaian tadi terkena panas matahari, lalu ia menguap menjadi kering. Selain itu, matahari juga sangat penting bagi kita. Mengapa begitu ya? Karena matahari adalah sumber energi panas terbesar di bumi kita ini. Bayangkan saja kalau matahari tidak bersinar, apa jadinya? Sehari saja hujan tanpa ada panas matahari, kita sudah sangat kesusahan. Nah, anak-anak hebat, kita jeda sebentar dulu ya. Jangan kemana-mana, pembelajaran akan kita lanjutkan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Mari belajar bersama-sama. La 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 la, hora hore. Anak-anak ibu yang hebat dan cerdas, terima kasih masih bersedia bersama ibu. Mari kita lanjutkan pembahasan kita kali ini. Nah, kalian sudah tahu kan kemana air jemuran pakaian tadi perginya? Dan disebut apakah proses perubahan benda cair menjadi uap tadi? Nah, ayo, apa coba namanya tadi? Iya, benar, disebut sebagai proses menguap. Menguap merupakan peristiwa perubahan wujud dari benda cair menjadi gas. Peristiwa ini disebabkan oleh pemanasan. Contoh peristiwa menguap adalah baju yang basah yang dijemur lama-kelamaan mengering. Air dalam baju menguap karena terkena panas matahari. Sekarang kamu sudah mempelajari proses perubahan wujud benda. Hubungkanlah kata-kata yang tersedia dengan artian yang tepat. Coba lihat di layar monitor kita. Yang pertama yaitu ada di situ membeku, menguap, dan mencair. Perubahan wujudnya dari cair menjadi padat, perubahan wujud dari padat menjadi cair, perubahan wujud dari cair menjadi gas. Coba kita tunjuk jawaban yang benar. Membeku itu apa sih? Kita sebutkan dulu membeku itu apa. Membeku adalah, coba kita lihat. Membeku adalah perubahan wujud dari cair menjadi padat. Kalau menguap apa? Ayo, menguap. Yang sudah baru saja kita pelajari. Coba kita lihat. Menguap adalah perubahan wujud dari cair menjadi gas. Kemudian yang terakhir itu yang ketiga, mencair. Itu artiannya apa? Mencair adalah perubahan wujud dari padat menjadi cair. Nah, setelah itu matahari juga membantu proses penguapan yang terjadi di muka bumi. Jika tidak ada bantuan sinar matahari, baju yang dijemur sulit mengering. Matahari mempunyai peran yang penting bagi kehidupan manusia di bumi. Keindahan matahari mengilhami seniman untuk membuat gambar dekorasi. Gambar dekorasi yang bertema matahari. Nah, sekarang ada beberapa gambar bermotif matahari di sekitar kita. Lihat motif
yang ibu tampilkan? Ada 3. Wah, bagus sekali ya gambar senimannya ini. Coba gambar yang ibu tampilkan itu disebut apa anak-anak? Disebut sebagai gambar dekoratif. Gambar tersebut disusun dari macam-macam garis dan bentuk. Di antaranya garis melengkung dan bentuk bulat. Perpaduan unsur garis dan bentuk dengan komposisi warna yang indah menghasilkan sebuah gambar dekoratif yang menarik seperti ini. Anak-anak yang hebat, apakah kalian tahu? Ikan asin merupakan contoh makanan yang diproses melalui pengeringan. Dalam pengeringan, ikan dijemur di bawah terik matahari. Tuh, coba lihat, petani ikan asin itu sedang menjemur ikannya di bawah terik matahari. Mengapa? Karena kandungan airnya itu menguap jika kita jemur di bawah terik matahari. Ikan pun menjadi kering. Coba sebutkan makanan tradisional yang ada di daerahmu yang dibuat dengan pengeringan. Perhatikan penjelasan ibu berikut. Dayu sedang berbelanja di pasar tradisional. Dayu melihat aneka makanan. Dayu kemudian membeli ikan asin. Ikan asin ditimbang dengan timbangan. Timbangan menunjukkan berat sebagai berikut. Berat ikan asinnya ada 2 kg 500 gram. Ingat ya, dalam hitungan 1 kg itu sama dengan 1000 gram. Jadi yang kita pertanyakan adalah berapa gram berat ikan asin yang dibeli Dayu? Coba kita selesaikan. Nah, berikut adalah cara penyelesaiannya. Dayu tadi membeli ikan asin sebanyak 2 kg 500 gram. Coba kita selesaikan dulu. Yang pertama 2 kilogramnya kita ubah menjadi gram, yaitu menjadi 2000 gram. Lalu ditambahkan dengan 500 gram. Berapa jumlahnya? Jumlahnya adalah 2500 gram. Jadi ikan asin yang dibeli Dayu beratnya adalah 2500 gram. Sekarang kalian sudah tahu kan bagaimana cara menghitungnya ya? Iya, kalian memang anak yang hebat. Ya, yang kita lakukan tadi adalah konferensi satuan berat baku. Pembelajaran akan kita lanjutkan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Mari belajar bersama-sama. La 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 la, hora hore. Hai anak-anak cerdas, kembali lagi bersama ibu ya. Baik, anak-anak ibu, pembelajaran akan kita lanjutkan. Anak-anak hebat, coba perhatikan gambar pada tiap-tiap timbangan berikut ini. Ayo kita jawab bersama ya. Ada 4 timbangan. Timbangan yang pertama itu ada 5 kg dan 5000 gram. Mereka sama beratnya, 5 kg dan 5000 gram. Nah, sekarang pada gambar kedua itu ada 9 kg. 9 kg. Sama beratnya dengan berapa gram ya? Coba kita lihat jawabannya sama beratnya dengan berapa? Iya, 9000 gram. Sekarang gambar yang ketiga, ada 3 kg. Sama beratnya dengan berapa? Sama beratnya dengan 3000 gram. Gambar keempat itu ada 7 kg. Sama beratnya dengan berapa gram ya? Nah, sama beratnya dengan 7000 gram. Sekarang anak-anak ibu yang hebat,
dari pembelajaran tadi dapat kita simpulkan bahwa yang pertama yaitu bahwa wujud benda cair dapat berubah menjadi benda gas yang disebut dengan menguap. Yang kedua, konvensi satuan berat baku 1 kg itu sama dengan 1000 gram. Yang ketiga, matahari sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari karena matahari merupakan sumber panas terbesar yang ada di bumi ini. Anak-anak ibu yang hebat, untuk mengukur pemahaman kalian tentang pembelajaran hari ini, di akhir video akan ditayangkan tugas ya. Cermati setiap soal penugasannya, silahkan tanyakan kepada gurumu, orang tuamu, ataupun temanmu jika menemukan kesulitan. Berikut adalah soal latihan yang kalian kerjakan di rumah. Dikerjakan di buku tulisnya boleh, nanti saat kembali ke sekolah kalian bisa tanyakan ke gurunya. Yang pertama, itu gambarlah matahari dengan rancangan garis-garis. Kamu dapat mencontoh pada pembelajaran sebelumnya. Buatlah komposisi warna yang indah di karyamu. Itu digambar di buku gambar. Yang kedua, 4 kg ditambah 200 gram itu sama dengan titik-titik berapa gram, ditambah 200 gram sama dengan berapa gram. Lalu yang ketiga, 3 kg ditambah 500 gram, titik-titik gram ditambah 500 gram sama dengan berapa gram. Anak-anak yang hebat, sekarang kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Semoga yang dilakukan hari ini bernilai ibadah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap jaga kesehatan, sering mencuci tangan, jaga jarak aman, dan jangan lupa menggunakan masker setiap beraktivitas di luar rumah. Semangat terus untuk belajar. Semoga pandemi ini cepat berakhir. Amin. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.